Halo, cek cek cek. Tes. Efektifkah langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut harga ecer tertinggi pada minyak goreng? Oke, pihak pro ya, dimulai Ya, boleh. dari sekarang 2 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Sebelumnya, gue nggak terlalu ngikutin ya sebenarnya berita masalah minyak goreng ini, biarpun itu membuat masyarakat cukup galau. Tapi gini sih, kalau dari sudut pandang saya, kenapa harga ecer minyak goreng tertinggi dicabut? Itu menurut saya itu akan membuat persaingan pasar terjadi lah ya kalau di situ ya. Jadi di situ terjadi persaingan pasar sehingga karena sekarang kan banyak merek-merek minyak goreng baru nih. Nah, kita bisa lihat siapa yang bisa mendistribusikan minyak goreng dengan harga yang lebih murah dibandingin lawannya gitu. Jadi sehingga terjadi persaingan pasar yang menarik, jadi barang-barang lokal pun bisa digunakan dan dipakai. Ya dari situ aja sih mungkin. Bisa dilanjut. Oke. Ya, waktunya cuma 55 detik. Sungguh sangat smart sekali. Oke, baik. Devilis ya. Waduh, wedadah. Untuk waktunya, Dewan Juri yang terhormat, untuk memulai perdebatan kali ini, izinkan saya sebagai pihak kontra untuk menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap ketidaksetujuan saya atas mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama, pada saat ini Indonesia sedang mengalami fase pandemi, di mana untuk menangani perekonomian keluarga saja kita sudah mengalami banyak sekali hambatan. Dengan adanya kenaikan harga tadi dari 11 sampai 14 ribu menjadi 24 ribu, ini akan menyusahkan banyak warga. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum bisa dinyatakan pulih sepenuhnya setelah mengalami penurunan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tindakan ini adalah tindakan yang sangatlah terburu-buru dan ceroboh menilai dari kondisi Indonesia saat ini. Bahkan perlu kita ketahui banyak sekali keluarga yang masih menunggu adanya sumbangsi dari pemerintah untuk menolong mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka langkah ini akan sangat efektif apabila dilakukan ketika kondisi ekonomi kita sudah stabil. Namun menilik dari kondisi, justru ini akan menciptakan kesengsaraan bagi masyarakat. Bukankah yang kita inginkan adalah mewujudkan keseimbangan baik bagi produsen, konsumen, dan juga distributor. Namun jika hanya menguntungkan satu sisi, bukankah nantinya akan terjadi kesenjangan? Belum tentu konsumen bisa membeli minyak-minyak tersebut dan justru akan terjadi kerugian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya sebagai pihak kontra menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap ketidaksetujuan saya pada mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. UKM kecil nih, jadi ya itu menurut saya hal yang sangat baik sih. Kalaupun itu terjadi seperti yang disebutkan karena masalah pandemik nanti akan mencekik warga dan lain halnya, tapi di balik itu pun pada saat UKM kita meningkat dan produk-produk lokal itu naik, akhirnya itu bisa menyerap tenaga lagi sehingga itu membuat sebenarnya dari pihak pro menyatakan bahwasannya kenaikan harga ini akan menciptakan persaingan yang cukup efektif bagi penjual. Apakah mereka memikirkan kembali bagaimana masyarakat Indonesia akan bertahan dengan harga yang cukup tinggi ini? Dan apakah para distributor dapat membeli terus-menerus jika para konsumennya saja tidak dapat membeli barang tersebut? Dewan Juri yang terhormat, jika pihak pro menggaung-gaungkan subsidi dari pemerintah, bukankah ini akan menambah jumlah dari pengeluaran pemerintah? Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak semua minyak goreng ini adalah milik BUMN, namun juga ada yang swasta. Sehingga jika kita memilih langkah untuk menaikkan harga ini bukanlah hal yang patut untuk diperbincangkan dengan menilik kondisi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kembali saya tekankan bahwasannya untuk mengambil langkah ini bukanlah pilihan yang terbaik dan efektif dalam jangka waktu yang sekarang ini. Karena kita harus mengembalikan terlebih dahulu kondisi perekonomian kita. Devilis, dia bilang tidak baik apabila dilakukan pada saat ini. Nah, kalau dia melihat saat ini kita sedang pemulihan dari pandemi, seharusnya ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Sebenarnya dia sepakat dengan saya. Kenapa saya bilang dia sepakat? Karena dia bilang saat ini tidak baik. Nah, padahal saat ini adalah saat yang tepat. Dia cuma kurang melihat ketelitiannya ya kalau saya lihat ya. Padahal sekarang kita lagi pemulihan nih, pandemi sudah mulai lewat, ya kan masyarakat mulai perbaikan, pemerintah pun mulai perbaikan. Disitulah kenapa saya bilang kalau dia cermati, saya bilang di sini yang dibantu oleh UKM, dilakukan subsidi sehingga UKM itu bisa berjuang. Penimbun minyak goreng yang besar itu, yang tadinya
tadinya ingin menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi, menunggu. Nah, akhirnya pada saat ada minyak goreng yang dari kecil itu, biarpun harganya tinggi, tapi dia sudah bersaing. Nah, yang kalau dia cermati sekali lagi, pada saat UKM kecil itu berkembang, ya rakyat-rakyat kecil itu bisa menjual minyak goreng, adanya pertumbuhan di situ. Nah, itu yang membuat sebenarnya maju roda ekonominya. Di pemerintahnya menguntungkan, di rakyatnya menguntungkan. Karena subsidinya Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya pihak pro telah mengaminkan bahwasannya kondisi Indonesia saat ini belumlah sepenuhnya pulih dan dia menekankan bahwasannya kita sedang dalam tahap pemulihan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya yang mengalami fase pemulihan bukan hanya para penjualnya saja, namun konsumen juga sedang mengalami fase pemulihan. Alih-alih menciptakan perekonomian yang baik, justru akan menekan kepada masyarakat kita, akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia karena kita semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dengan menaikkan harga-harga tersebut. Sehingga jika kembali menekankan pada pemulihan dan pemulihan perekonomian, bukankah seharusnya kita malah membantu rakyat-rakyat kita untuk memulihkannya? Bukan hanya sekedar penjual, tapi juga bagi konsumen yang justru harus dibuat sebuah hubungan yang saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan lagi-lagi pendapatan negara tidak hanya didapatkan dari minyak ini. Jadi sepertinya pihak pro perlu melebarkan kembali pandangannya perihal minyak ini, dan untuk itu kembali saya tekankan bahwasanya ini bukanlah langkah. Oke, untuk sanggahan dan tanggapan sudah 1 menit. Kita lanjut untuk sesi penilaian terakhir, yaitu kesimpulan. Dimulai 1 menit dari sekarang. Ya, seperti yang dibilang oleh rekan saya tadi, kalau kita melihat lebih lebar pada nuansa global, di sini kalau kita lihat lebih luas, tidak hanya di Indonesia, menyebab harga pasokan energi pangan itu naik dan langka, termasuk ketersediaan CPO untuk minyak goreng. Oleh karena itu, ini adalah salah satu langkah terbaik pemerintah yang dilakukan untuk membuat roda ekonomi perputaran Indonesia meningkat dan juga perbaikan pada Indonesia karena tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jadi saya lihat dari tadi sebenarnya rekan saya ini sepakat dengan saya karena kondisi pemulihan ini tidak hanya berlaku di Indonesia tapi juga di luar. Oleh karena itu kita pada posisi yang pas untuk menaikkan harga minyak goreng dan itu keputusan yang dibuat oleh Menteri kita yaitu Erlangga Hartarto. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan.